Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Oktaviani. Saya dari kelas MN22B. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek ide bisnis mengenai pemasaran berkelanjutan yang mengedepankan aspek lingkungan, sosial, dan media. Baik, langsung saja kita ke materi. Ide bisnis yang saya kerjakan yaitu lini produk berkelanjutan. Lini produk berkelanjutan adalah bisnis yang memproduksi dan menjual barang-barang ramah lingkungan menggunakan bahan daur ulang atau organik. Produk ini akan mencakup peralatan rumah tangga yang dapat digunakan kembali, mode atau aksesoris berkelanjutan, serta perlengkapan pembersih dan perawatan pribadi yang ramah lingkungan. Rencana bisnisnya yaitu saya memiliki visi menjadi merek terkemuka dalam menyediakan produk berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, misi dalam proyek ini yaitu mendorong konsumen untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menyediakan produk berkualitas tinggi yang ramah lingkungan. Dan tujuannya untuk mencapai pertumbuhan penjualan sebesar 30% dalam tahun pertama dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkelanjutan. Selanjutnya, produk dan jasa yang saya buat yaitu 1. Peralatan rumah tangga, peralatan makan dari bambu dan stainless seperti sebat kain yang dapat digunakan kembali atau toples penyimpanan dari kaca daur ulang. Yang kedua, ada mode dan aksesoris berkelanjutan, pakaian yang terbuat dari bahan anorganik atau daur ulang, seperti aksesoris fashion seperti tas dari bahan daur ulang. 3. Perlengkapan pembersih ramah lingkungan seperti produk pembersih bahan alami. Barang perawatan pribadi seperti sabun dan sampo tanpa pemakaian wadah plastik. Selanjutnya, strategi mencari modal. Yang pertama, pendanaan dari investor. Mencari investor yang peduli dengan keberlanjutan sangat penting untuk mendanai operasional bisnis awal. Investor saat ini semakin tertarik pada perusahaan yang menerapkan prinsip environment, social, and governance di Indonesia, dan aliran investasi berbasis ESG telah meningkatkan dengan laporan menunjukkan bahwa investasi hijau mencapai hampir 1,5 miliar dolar US dollar pada tahun 2023, tumbuh sekitar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, crowdfunding. Menggunakan platform crowdfunding untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan adalah strategi yang efektif. Crowdfunding tidak hanya memberikan modal awal, tapi juga membangun komunitas pendukung yang berkomitmen terhadap misi keberlanjutan perusahaan. Dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang ini lingkungan, banyak individu yang bersedia berinvestasi dalam proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir, kemitraan dengan pemerintah. Mengajukan proposal untuk mendapatkan dana atau dukungan dari pemerintah daerah untuk program-program keberlanjutan juga merupakan langkah strategi. Pemerintahan Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan insentif fiskal. Dengan memanfaatkan program-program ini, perusahaan dapat memperoleh sumber daya tambahan untuk mendukung pengembangan proyek dan layanan yang ramah lingkungan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Yang pertama, kampanye kesadaran lingkungan, seperti meluncurkan kampanye di media sosial yang menekankan pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan. Kampanye ini dapat mencakup konten edukatif yang menjelaskan dampak positif produk terhadap lingkungan dan bagaimana konsumen dapat berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya menggunakan grafik, video, infografis untuk menarik perhatian audiens yang menyampaikan pesan dengan cara yang menarik. Selanjutnya, bekerja sama dengan influencer. Menggandeng influencer yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan untuk mempromosikan produk influencer dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan kredibilitas pada produk. Seperti memilih influencer yang memiliki nilai dan misi yang sejalan dengan merek untuk memastikan pesan yang disampaikan konsisten dari autentik. Dan yang terakhir, partisipasi dalam acara komunitas. Menghadiri acara komunitas seperti festival lingkungan atau bazar untuk menjelaskan produk dan manfaatnya secara langsung kepada masyarakat. Ini juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan pelanggan secara langsung. Contohnya menawarkan sampel produk atau mendemonstrasi penggunaan produk di acara tersebut untuk menarik perhatian pengunjung. Selanjutnya, target pasar yang saya tuju. Seperti yang pertama, konsumen umum. Masyarakat luas yang semakin menyadari dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan. Mereka mencari cara untuk mengurangi jejak korban dan ingin berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya, biasanya masyarakat berusia antara 18 tahun hingga 45 tahun dengan penghasilan menengah ke atas. Mereka menghargai transparansi dan berkelanjutan dalam produk yang mereka pilih. Kelompok ini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, pencinta lingkungan. Individu yang aktif dan gerakan keberlanjutan dan memiliki kepedulian tertinggi terhadap isu-isu lingkungan. Mereka seringkali menjadi advokat untuk berubah positif dan mendorong orang lain untuk beralih ke produk ramah lingkungan. Seperti kelompok ini biasanya teredukasi dengan baik tentang isu lingkungan dan lebih bersedia membayar lebih untuk produk yang sesuai dengan nilai-nilai keberlanjutan mereka. Mereka cenderung mengikuti tren dan inovasi dalam produk untuk ramah lingkungan. Dan yang terakhir, bisnis kecil. Usaha kecil dan menengah UKM yang ingin jutaan dalam operasional mereka. Mereka mencari solusi untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Seperti bisnis ini mungkin memiliki anggaran terbatas, tetapi sangat tertarik untuk meningkatkan citra mereka. Mereka melalui keberlanjutan, mereka ingin menggunakan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka untuk menarik pelanggan yang peduli lingkungan. Dan yang terakhir, timeline yang jelas.
yang saya akan gunakan dalam 1 bulan pertama, riset pasar dan pengembangan produk. Dalam 2 bulan pertama, pengujian produk dengan kelompok fokus dan mengumpulkan umpan balik. Lalu, 5 bulan pertama, peluncuran resmi produk dan kampanye pemasaran awal. Dan yang terakhir, bulan ke-6, evaluasi kinerja, mengumpulkan umpan balik, klien, dan penyelesaian terakhir. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi ini dengan berharap agar proyek yang disampaikan oleh saya dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.